Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang rekan-rekan calon guru penggerak dimanapun berada, dan juga tentunya kepada fasilitator serta guru pendamping. Perkenalkan, nama saya Lalu Salapuddin, calon guru penggerak dari SMA Negeri 9 Mataram. Saya lahir di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tugas ini merupakan tugas yang ditugaskan oleh para fasilitator pada modul 1.1 A6 yang merupakan demonstrasi kontekstual. Pada tugas ini berisi tentang refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentu kita tidak asing dengan beliau, Ki Hajar Dewantara, yang merupakan pahlawan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan. Beliau berjuang begitu kuat, mengorbankan banyak hal, harta tentunya, energi, waktu, pikiran, bahkan beliau keluar masuk penjara. Demi apa? Tentunya ya demi kita semua, demi anak bangsa. Nah, pada penugasan ini yang akan didiskusikan adalah bentuk implementasi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di sekolah. Karena bagaimanapun pemikiran beliau ini merupakan pemikiran yang menginspirasi para pengajar-pengajar di seluruh Indonesia sejak zaman Belanda hingga sekarang. Bagaimana mengimplementasikan di sekolah? Itu yang penting bagi kita. Adapun tujuan pendidikan yang beliau gariskan, bagaimana kita sebagai seorang guru dapat menuntun, membimbing segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa tugas guru menurut beliau? Tentunya kita bertugas menuntun agar kodrat atau potensi yang ada pada anak didik dapat berkembang secara optimal. Tentunya knowledge-nya, pengetahuannya, skill-skill yang ada pada mereka atau keterampilannya, dan budi pekerti itu yang paling ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau bahkan mengibaratkan bagaimana seorang guru itu sebagai seorang petani, sedangkan anak didik diibaratkan sebagai bibit-bibit yang siap ditanam. Bibit jagung menurut beliau, tapi tentunya ini hanya perwakilan dari seluruh bibit yang disimbolkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bibit yang akan ditanam di tanah yang subur dan memiliki zat hara yang banyak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit-bibit tadi. Walaupun kualitas bibit kurang bagus, tapi kalau dirawat, disemai, disiram, dan mendapatkan pencahayaan yang cukup, maka bibit tanaman tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang berkualitas bagus.
pohonnya sehat, segar, dan tentunya buahnya itu yang akan bermanfaat. Nah, begitupun sebaliknya, ini tentunya yang kita tidak ingin. Jika sebuah bibit tanaman yang bagus ditanam di tanah yang gersang, tidak mendapatkan perawatan yang bagus, pengairannya kurang, pencahayaannya juga kurang, maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh dengan bagus. Oleh karena itu, peran guru di situ untuk merawat anak didik, untuk membimbing terus-menerus, dan tentunya kita harapkan istiqomah itu yang perlu, karena itu bentuk dari pengabdian kita kepada anak-anak bangsa ini. Menurut Ki Hajar Dewantoro, guru harus dapat berperan sebagai fasilitator dan pamong pembelajaran agar anak didik belajar secara merdeka, yakni belajar tanpa tekanan, sesuai bakat dan minat, dan berkembang kompetensinya sesuai kodrat alam yang dimilikinya. Nah, bagaimana implementasi di sekolah? Menerapkan prinsip belajar Ki Hajar Dewantoro. Tentunya prinsip belajar yang beliau canangkan sejak zaman penjajahan hingga kini zaman modern bahkan global ini masih sangat tepat sesuai. Di antaranya 1. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Nah, saya mencoba menerapkan semuanya. Bagaimana menerapkan ketiga prinsip tadi di dalam pembelajaran di kelas, khususnya di kelas 12 yang topiknya tentang belajar teks editorial. Ingarso tung tulodo. Tentunya di awal kita membuka pelajaran dengan salam, kemudian menanyakan kabar siswa kita. Tentu kita mengajarkan dengan senyuman, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan yang pokok menggunakan bahasa yang sopan dan benar, sambil kita menerima dengan hati terbuka anak-anak didik kita. Ketika aktivitas pembelajaran, tahap eksplorasi konsep. Di sini saya mencoba memberi kesempatan kepada siswa mengemukakan pengetahuannya tentang apa itu teks editorial. Di antara mereka ada yang malu, ada yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Kita terbuka meramu pendapat-pendapat itu. Kemudian kita bangun ruang diskusi dengan anak-anak kita sehingga mereka memahami satu konsep mengenai teks editorial. Terakhir, guru dan siswa menyimpulkan konsep apa teks editorial itu, baik struktur maupun isinya secara bersama-sama. Untuk penekanan keterampilan, di sini ketika kita berada di tengah, kita sudah diingatkan prinsip ing madya mangun karsa. Aktivitas pembelajaran di sini, saya membagikan surat kabar lengkap. Kemudian guru menuntun siswa mengenali kolom teks editorial. Kita bersama-sama mereka berkelompok, dan di kelompoknya kami membimbing di situ, mengenali mana kolom teks editorial, dan mereka pun mencoba mengidentifikasi. Dan setelah ketemu, siswa membaca pemahaman, menentukan sudut pandang dari redaksi, berpihak ke siapa, mengungkapkan fakta-fakta yang ada, menemukan opini, dan menemukan penegasan ulang dan saran di dalam teks editorial yang dibaca. Berikutnya aktivitasnya presentasi bergilir. Di sini budi pekerti kita tekankan. Siswa memperhatikan temannya yang presentasi,
menghormati pendapat temannya, memberi masukan, dan juga diskusi kecil. Akhirnya kita sepakati dengan lapang dada apa kesimpulan kita bersama. Nah, di sini di belakang juga tentu kita tetap mendorong siswa kita untuk terlibat aktif dalam diskusi sembari dengan penuh kesabaran. Ada kala kita lelah, ada kala emosi, tapi tentunya kasih sayang itu bisa mengalahkan semua. Pada aktivitas ini, siswa telah memahami, menyimpulkan konsep, melakukan diskusi, dan juga membangun respek, menghormati sesama teman, mengemukakan pendapatnya, dan juga memberikan ruang yang luas penyampaian pendapat. Dan tentunya terakhir, semua hasil belajar itu dapat didokumentasikan. Kemudian saya sebagai guru tentunya memberikan koreksi dan selalu menyemangati siswa untuk terus belajar, tidak putus asa. Jika ada hal yang kurang, kita bisa mempelajari kembali. Selanjutnya, profil pembelajar Pancasila terwujud ketika tanamkan itu mulai dari diri kita sebagai guru. Prinsip menghamba adalah memberikan pelayanan sampai siswa benar-benar terlayani dan tercapai tujuannya dalam pembelajaran. Jadi, simbol yang menyatakan bahwa guru menghamba kepada siswa itu bukan berarti menuhankan siswa, tapi memberikan pelayanan yang seluas-luasnya tanpa batas kepada siswa. Tidak ada batas pengabdian bagi seorang guru. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga tugas ini bermanfaat. Saya menyadari banyak kekurangan, tapi kami akan berusaha meningkatkan lagi untuk menjadi tugas yang lebih baik. Assalamualaikum dan selamat siang.